من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran bersama. Sekarang kita menginjak pada surah Al-Asr. Surah Al-Asr, surah yang sering menghiasi sholat-sholat kita, sholat rawatib, sholat tahajud, bahkan sholat fardu. Surat yang menjadi favorit, surat yang dikomentari oleh Imam Syafi'i, seorang imam besar ahli fikih, dan beliau yang pertama kali menulis secara komprehensif tentang usul fikih, Al-Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, berkomentar tentang surat ini, "Lau tadabbara an-nas hadhihi surah lawasi'atuhum." Seandainya orang-orang mentadabburi surat Al-Asr ini, surah ini akan cukup bagi mereka. Jadi mun mah di Quran teh kan hiji cenah suratna nu diturunkeun untuk ditadabburi, maka surat Al-Asr ini cukup untuk menjadi bahan perenungan atau untuk menjadi bahan yang kita tadabburi, karena isinya padat luar biasa, ayatnya pendek. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Wah, di sini qasam, sumpah, asri, wal asri, demi asar, asalnya demi waktu asar. Kalau ada sesuatu yang dijadikan sumpah, maka sesuatu tersebut itu pasti penting untuk dicermati. Seperti jika kita bersumpah, tapi kalau manusia ada batasan. Kalau bersumpah hanya atas nama Allah, tidak boleh atas yang lain. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka, kata Rasulullah. Siapa yang bersumpah pada selain Allah, maka dia telah musyrik. Namun Allah bebas. Allah terkadang bersumpah dengan waktu, wal asr, wal duha, wal fajr. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, wasyams, wal qamar, wal qamar, wal lail idza yamsha. Banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Berarti ada sesuatu hal yang penting terhadap Al-Asr ini. Namun kita yakini bahwa sebuah Quran itu walaupun tidak ada sumpah, isinya penting semua. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah kitab yang di dalam tidak ada keraguan. Walaupun tidak ada sumpah, isinya penting bagi kita semua. Namun di sini ada penekanan bahwa yang Allah jadikan bahan untuk bersumpah, yakni waktu atau makhluknya, ini harus diperhatikan benar-benar oleh manusia. Makna yang pertama, Al-Asr ini maksudnya adalah waktu asar. Kenapa waktu asar? Untuk wal fajri, itu ya, innal insana lafi khusr, atau misalkan wal maghribi, misalkan wal zuhri. Tapi Allah sebutkan wal asr karena kebanyakan manusia melalaikan waktu ini, bagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, "Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian sholat yang lima waktu,
wassalatil wusta, dan sholat yang pertengahan. Padahal sholat pertengahan ini bagian dari sholawat, sholat. Tapi Allah sebutkan lagi di sana. Nah, itu menunjukkan bahwa sholat wusta maksudnya oleh Nabi Muhammad itu adalah sholat asar. Itu yang sering dilalaikan oleh kebanyakan orang. Makanya banyak sekali hadis ya, di antaranya Rasulullah SAW menyatakan, man sholal fardain dakhalal jannah. Siapa yang salat 2 waktu dingin maka akan masuk surga. 2 waktu dingin itu yang pertama adalah salat subuh, waktu dingin ketika pagi hari. Dan yang kedua adalah salat asar, karena dia akan menjelang terbenamnya matahari. Bardain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Waktu asar juga ialah di mana waktu matahari lama kelamaan meredup dan menghilang. Ya, begitulah perubahan siang dan waktu. Kalau kaitkan dengan manusia itu tidak selamanya kuat seperti halnya matahari yang tidak selalu ada. Manusia itu tidak selamanya kuat di masa muda. Umur belasan tahun masih kuat, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun matang, itu kuat. Sudah masuk usia 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun sudah pensiun. Maka manusia itu tidak akan selamanya kuat seperti masa muda. Seperti halnya matahari yang tidak akan selalu bersinar. Maka ada waktu di mana dia tenggelam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama memaknai wal asri ini bukan waktu asar, tapi dimaknainya adalah waktu secara umum. Yakni waktu itu adalah masa di mana tempat manusia beramal. Jadi setiap pagi, kalau diibaratkan setiap pagi waktu ini berkata, wahai anak cucu Adam, aku adalah makhluk baru setiap pagi. Karena paginya besok hari Jumat beda dengan paginya waktu minggu kemarin. Tiap waktu pagi, waktu berkata, aku adalah makhluk baru. Aku menjadi saksi atas usaha-usahamu. Ambillah keuntungan karena aku tidak akan kembali lagi hingga hari kemudian. Makanya waktu itu ada yang mengartikan adam, darah mengalir. Manusia bisa hidup karena mengalirnya darah. Kalau darah sudah tidak mengalir, maka itu menunjukkan manusia mati. Maka begitulah waktu mengalir terus. Beda ya, Kamis sekarang dengan Kamis kemarin, Kamis sekarang dengan Kamis depan, beda. Sudah nambah waktunya, nyata usia sudah makin berkurang. Kadang waktu juga disebut adhan. Adhan itu adalah binatang kecil yang kalau menggigit itu bisa mencelakakan. Nula letik mah biasanya diremehkan ke orang. Nula letik, letik. Tapi ketika menggigit, itu akan bisa mencelakakan. Bagaimana manusia itu sering meremehkan waktu itu sering diremehkan. Aku bilangin 2 menit itu Pak, kasih apa? Bilangin 2 menit, 2 menit kira waktu. Celaka, kegagalan, keberhasilan itu bisa dirasakan oleh seseorang disebabkan karena ia memanfaatkan waktu atau tidak memanfaatkan waktu. Soalnya kan istilah andai tidak atau andai pasien ini telah 5 menit saja, maka ini tidak akan tertolong. Andai 2 menit telat saja, ini akan tabrakan ini mobil luar biasa. Andai 3 detik saja ini kiper, nah ini kalau dalam sepak bola tidak sigap, wah udah kebobolan. Ya.
final Argentina lawan Prancis itu kan final terbaik ya. Ada yang bilang final terbaik di detik-detik akhir ya, 120 menit persekian itu kan Kolo Muani itu hampir menjebloskan gawang ke Argentina, tapi sigap ya kipernya bisa menghalau bola. Itu hitungan dari persekian detik. Mun dikalungurkan mati bisa gol ya, tapi kan karena sigap dan dianya pun karena mungkin mendadak ya bola yang didapatkan oleh si Kolo Muani itu ya. Nah, itu dalam contoh sepak bola. Bahkan saya punya teman gitu, banyak di UIN, di S2 itu banyak yang tidak lulus ya kuliah. Padahal masuknya bareng, di tesnya bareng ya. Harusnya kuliah itu 2 tahun, S2 2 tahun, normal. Ini ada yang baru kemarin hampir sudah di injury time ya. 1 minggu lagi ini Agustus ya, jadi batas waktu itu Agustus kemarin. Kalau Agustus ini masih belum ujian penapasan berakhir, dan alhamdulillah kemarin beberapa orang bisa lulus di injury time. Tapi 2 tahunnya itu dipakai apa? Dia bayar ya tiap semester 3 juta ya. Matanya sampai sindiran ku dosen prodi ya. Cik ali sodakoh mah ke masjid, ulah kawin sodakoh mah lebar. Nah itu diantara bagaimana orang-orang itu menganggap remeh lah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Makanya para ulama ya, ini ada yang berkata innama anta ayyam majmu'ah. Sesungguhnya kau bagikan sekumpulan hari NTT sehari atau sekumpulan hari NTT. Kullama ma yaumun ma ba'duka. Setiap atau apabila 1 hari berlalu darimu, maka berlalu pula sebagian umurmu. Ayeuna Kamis beres. Udah. Tapi kamu umur 18 tahun, sekarang saya terus 28 tahun. Ayo hoyo mah disebat pakai air menjelaskan. Justru setelah hoyo mah nyebatnya 24 kene gitu. Akhirnya kita nyebatkan 28. Kenapa? Karena begitulah waktu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, hadis diriwayatkan oleh Qatadah an Anas dari Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, ya haramu ibnu Adam wa yashibu minhu isnatani al-hisu 'ala al-mal wa al-hisu 'ala al-umur. Dari Qatadah dari Anas dia berkata Rasulullah SAW bersabda, anak Adam itu akan menua. Ini pasti dan fakta. Ya, sekuat apapun ya sepak bola ya, kita kembali lagi ke sepak bola karena saya nonton sepak bola. Ada Ibrahimovic umur 40 tahun sudah masih kuat. Tapi yang namanya umur sudah di batas ambang ya. Terus bisa nanam deh. Akhirnya kan dia memutuskan untuk pensiun. Walaupun dia masih bugar, masih bagus badannya, tetap yang namanya umur tidak bisa membohongi. Tidak bisa dibohongi. Kalau waktunya istirahat udah main bola itu sampai 35, 40 itu sudah hampir jarang main bola yang sampai 40 tahun. Menua. Siapapun, sekuat apapun. Namun kata Rasulullah, namun ia masih tetap berjiwa muda dalam 2 hal. Menua tapi masih berjiwa muda. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, rakus terhadap harta kekayaan. Nah ini kalau dalam hal ini masih muda jiwanya, walaupun di sekolah 80 tahun, 80 tahun ada tinggalnya duit ratusan juta ya, ratusan dinar, itu masih suka, masih berjiwa muda. Tapi beda dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad pernah dikasih dinar luar biasa banyak sekali, ratusan dinar. Dia menolak itu, tapi ini dari raja. Imam Ahmad ya, ahli hadis, ahli fikih.
Akhirnya apa? Akhirnya dia membagikannya, dibagikan pada fakir miskin. Diterima tapi dibagikan. Dan jarang orang seperti Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, dan umur yang panjang. Jadi manusia itu ingin selalu umurnya panjang. Dan dalam hal ini itu selalu berjiwa muda. Padahal faktanya dia itu sudah tua. Namun asa teng orang terus. Padahal dia sudah tua. Ada di mati warahmatullah. Lalu apa yang Allah ingin tekankan? Karena kan tadi wal asri, demi waktu. Perhatikan waktu yang mengalir ini dan tidak akan selamanya mengalir, yang nanti akan bisa mencelakakan kamu. Suatu waktu kalau kamu tidak pakai dengan baik. Apa yang Allah ingin tekankan? Ayat 2. Innal insana lafi khusr. Inna sesungguhnya al-insan manusia lafi benar-benar berada dalam khusrin, kerugian. Inna itu adalah huruf taukid, menekankan. Kemudian di sini adalah lafi, la ini adalah taukid juga. Bermakna menekankan juga. Ayat 2 ya, huruf penekanan. Kemudian diletakkan sebelum fi. Maknanya adalah sangat menegaskan. Allah Subhanahu wa taala vonis manusia itu dalam kerugian, tenggelam dalam kerugian. Jadi kalau kerugian itu adalah lautan, yang diibaratkan kerugian itu lautan yang sangat luas, maka manusia itu adalah dia tenggelam dalam lautan tersebut. Ia diliputi kerugian dimanapun dia berada. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian khusrin di sini tanwin ya, pakai tanwin. Ini ada dua makna. Yang pertama adalah bahwa manusia itu akan mengalami berbagai macam kerugian. Yang pertama, kerugian ini banyak yang akan didapatkan oleh manusia. Yang kedua, kerugian besar. Nah, bisa dimaknai kerugian di akhirat. Itu kerugian besar. Bagaimana orang-orang itu banyak yang minta kembali satu hari saja. As-saddaqah wa aku minas sholihin, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Minta sama Allah, orang-orang yang sudah di akhirat merugi, menyesal. Tawakkal di akhirat. Kalau ketika kita maknai ini di dunia, kita itu mengalami banyak dosa. Sekarang kan ayah, mun mati baheula cenah diajar teh. Ada sekolah, itu kan ada ya. Kita itu seperti itu. Mun mati baheula, itu kan suka ada. Kenapa enggak dari dulu? Nah, tiba baheula. Kemarin saya bimbing. Ada semester 6. Kalau biasa semester 6, semester 6. Saya semester 3. Semester berapa? Semester 3. Mau ngajuin judul. Iya. Saya juga kenapa nggak dari semester 3 ngajuin judul? Baru sekarang saya ngajuin judul. Nah, ini kerugian. Kemudian dari rahimani wa rahmatullah, al-insan itu diiringi alif lam, al-istighraqiyah. Biasanya para ulama memaknai al-insan, kalau Allah sebutkan al-insan pada ayat-ayat Makkiyah, itu dimaknai orang-orang kafir. Namun khusus dalam ayat ini, diantara yang penghususan dalam ayat ini, al-insan yang dimaksud adalah semua jenis manusia, kecuali 4 jenis manusia ada dalam ayat selanjutnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Siapa saja mereka yang akan tidak mengalami kerugian? Ya tentunya mereka yang memperhatikan waktu. Dan ketika mereka memperhatikan waktu, mereka pakai waktu itu untuk apa? Untuk 4 hal ini. Illa di sini adalah istisna, pengecualian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kalau tidak merugi, kata Allah, solusinya beriman. Namun iman ini kan tidak cukup hanya kita mengaku beriman, enggak. Iman ini luas.
Iman ini dalam ketika kita atau kita gali isi kandungan tentang iman. Iman itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang gaib. Kata Rasulullah, tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Bagaimana kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita beriman pada malaikat-malaikat Allah? Bagaimana kita beriman pada kitab-kitab Allah? Yang kita hanya meyakini 3 sebelum Al-Quran, dan kita yakini Quran itu dari Allah, juga kita wajib mempelajarinya, termasuk pada hari ini kita pelajari Al-Quran. Dan tentunya kita amalkan dan ajarkan. Waktu beriman kepada warusuli, kepada Rasul-Rasul. Tidak seperti orang Yahudi, setengah-setengah iman deh. Hanya beriman pada Nabi Yahya saja sudah. Orang-orang Nasrani hanya beriman pada Nabi Isa saja, guys. Lengkap. Kalau orang Islam punya nabi banyak, beriman kepada nabi-nabi Allah, dan tentunya yang mesti kita ambil pelajaran dari Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup para nabi. Al-iman bi yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Bagaimana kebanyakan orang-orang kafir dulu? Kenapa mereka divonis masuk neraka? Karena di antara yang mereka yakini bahwa ketika sudah mati tidak akan dibangkitkan lagi, dan itu adalah ruang lingkup iman kepada hari akhir. Waktu minabil qadari khairi wa syarri, iman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Kemudian iman itu mencakup amalan jawari, perbuatan tubuh, semisal sholat. Kita beriman, iman kita Rasulullah. Maka itu dipertanyakan keimanan. Amalan lisan, berzikir, berdoa, ayatnya tarangan doa, jarak. Ayatnya beriman atau tidak? Beriman itu mencakup amalan lisan, berzikir, berdoa, berzikir. Ayatnya itu bukan kayak kalau bukan iya. Itu dari itu biasa. Contoh orang-orang yang sering bermaksiat, ayatnya daerah itu mabuk gitu. Ayatnya daerah kan banyak. Kenapa tidak? Antum nggak malu mencuri. Antum nggak malu ini ngambil satu ngambil 5 nggak punya 1. Padahal kalau dia beriman, dia itu harus punya rasa malu. Al-haya'u minal iman, kata Rasulullah. Malu itu adalah sebagian dari iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, wa sittuna syu'bah. Ada 70 sampai 60 sampai 70 cabang. Afdaluha qauluhu la ilaha illallah. Yang paling utama keimanan itu adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan.